Hai semuanya, selamat datang di channel Bonbon. Kalian tahu nggak sih berapa jumlah spesies hewan yang ada di muka bumi ini? Hayo, kalau Bonbon sih nggak tahu, hehehe. Banyak ilmuwan yang sudah meneliti dan mencari tahu jenis apa saja dan berapa jumlah spesies di muka bumi ini. Tapi kalian tahu nggak sih, banyak ilmuwan yang akhirnya menemukan spesies-spesies hewan unik di muka bumi ini loh guys. Kalian mau tahu hewan unik apa saja yang ditemukan oleh ilmuwan kita ini? Jika iya, sebelumnya kalian nyalakan dulu ya tombol lonceng dan subscribe channel Bonbon agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Bonbon guys. Kita mulai dari nomor 8, burung sobil. Sobil merupakan salah satu jenis burung terbesar yang memiliki bentuk unik dan tinggal di benua Afrika. Burung yang juga disebut dengan wallhead shrike ini termasuk dalam genus Balanesids guys. Selain itu, burung bernama Latin Balanesids rex ini memiliki berbagai keunikan dan fakta menarik dari karakter fisik maupun sifatnya. Burung sobil ini hanya dapat ditemui di wilayah tropis di Afrika sebelah timur dan tengah, tepatnya dari wilayah selatan Sundan hingga Zambia. Sedangkan habitatnya berada di rawa-rawa dan dataran air tawar yang ada pada area tropis. Kalau dilihat-lihat, burung ini seperti burung yang ada pada zaman dinosaurus ya guys. Selain itu, burung ini juga lebih menyukai untuk tinggal di area yang memiliki rerumputan tinggi, seperti jenis tumbuhan papirus dan lainnya. Burung sobil ini menjadi salah satu burung yang unik dan memiliki kemiripan dengan jenis burung pelikan maupun burung bangau yang berhabitat di area perairan. Paruh burung sobil sangatlah kuat dan besar, yang mana dapat tumbuh hingga sepanjang 24 cm dan tebalnya mencapai 20 cm. Serta pada bagian ujungnya terdapat bagian runcing dan tajam yang mampu mengoyak dan memotong mangsanya secara cepat hingga langsung menelannya. Sementara itu, makanan utama dari burung besar ini berupa lungvis dan berbagai jenis ikan lainnya. Menurut laman Audubon, selain jenis ikan, tak jarang pula burung ini dapat memangsa anak buaya dan buaya kecil. Wow, hebat ya burung sobil ini. Buaya pun bisa dimangsa guys. Bicara mengenai burung sobil ini, tentu banyak pertanyaan dari kalian mengenai ukurannya yang bisa dibilang cukup besar. Untuk ukuran tingginya, bahkan mampu mencapai antara 110 cm sampai 140 cm guys, dan bahkan bisa mencapai 152 cm. Sementara panjang dari ujung paruhnya hingga ekornya mencapai 100 cm sampai 140 cm dan beratnya berada pada kisaran 4 sampai 7 kilo guys. Nomor 7, paus narwal. Paus narwal atau yang sering disebut unicorn laut merupakan hewan yang asli berasal dari kutub. Mereka hidup di perairan dingin dan punya tampilan yang unik. Hal itu disebabkan oleh tanduk panjang yang menghiasi kepala ikan paus narwal. Sayangnya, populasi hewan unik ini kian terancam karena perubahan iklim dan lagi-lagi karena perburuan manusia. Kasihan ya ikan narwal ini. Paus narwal berkerabat dekat dengan paus beluga, bahkan punya kemiripan tubuh yang hampir identik. Perbedaan mereka terdapat di bagian kepala. Paus beluga memiliki benjolan serupa melon, sedangkan paus bertanduk ini mempunyai tanduk yang panjang. Kalian yang melihat tanduk panjang paus ini pasti mengira itu sebagai alat perlindungan diri yang juga dimiliki hewan lain seperti badak. Nyatanya, tanduk narwal bukanlah seperti itu. Tanduk ini merupakan bagian dari gigi paus bertanduk. Benda panjang menonjol itu adalah gigi narwal yang tumbuh melebihi batas. Oleh sebab itu, tidak semua paus bertanduk memiliki tanduk guys. Meskipun termasuk gigi paus, namun gigi tanduk ini bisa tumbuh hingga 50 cm loh guys. Tanduk ini terdiri dari kumpulan kalsium dan mineral lain sehingga kuat dan juga bisa menjadi identitas penanda dari kerumunan paus narwal. Paus narwal bertanduk yang coba dikembangbiakkan di penangkaran tidak bisa bertahan hidup. Mereka mati dan akhirnya tidak lagi dijaga populasinya dalam penangkaran. Sehingga para ilmuwan memantau populasi hewan ini dari alam bebas. Nomor 6, semut panda. Di dunia ini, serangga khususnya semut menjadi salah satu hewan dengan jumlah dan variasi yang cukup sangat beragam. Tak jarang mereka pun mempunyai bentuk tubuh yang unik dan lucu. Salah satu spesiesnya yang unik dan lucu tersebut adalah seekor semut yang biasa disebut dengan semut panda. Namun, kalian jangan tertipu loh guys oleh penampilan semut panda yang lucu ini,
karena semut panda merupakan sejenis tawon yang tidak bersayap dan memiliki sengatan yang sangat kuat. Bahkan, saking kuat sengatan semut panda ini, seekor semut panda dapat melumpuhkan seekor sapi loh guys. Semut ini disebut juga dengan semut panda karena warnanya sangat mirip sekali dengan panda. Spesies semut ini memiliki perpaduan warna hitam dan putih di bagian tubuhnya. Namun, jangan pernah kalian berpikir semut panda ini memiliki tingkah lucu seperti panda, lalu kalian menangkapnya ya guys. Karena sengatannya sangat berbahaya loh guys. Sama dengan seekor lebah, semut panda ini juga memiliki sengatan. Bahkan sengatan semut panda terkenal sangat amat mematikan. Karena sengatannya tersebut, semut panda juga kerap dijuluki dengan cow killer. Hal ini dikarenakan sengatannya tersebut mampu melumpuhkan seekor sapi. Semut panda juga tidak memiliki perilaku seperti halnya seekor semut biasa. Mereka tidak memiliki tugas khusus seperti seekor ratu semut, semut pekerja, dan lain-lain. Semut panda pertama kali berhasil ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chili, Amerika Selatan. Semut yang biasanya hidup di pasir atau kerikil ini kini hanya bisa ditemukan di wilayah tropis, terutama di gurun seperti di Amerika Selatan bagian barat laut atau di Meksiko. Semut jantan pada famili ini biasanya memiliki sayap, namun berbeda dengan semut betina. Semut pada betina tidak memiliki sayap. Selain itu, kenapa semut panda disebut dengan semut? Hal ini dikarenakan tubuhnya tertutup lapisan yang mirip dengan rambut pada semut. Nomor 5. Siput laut naga biru. Warnanya biru dan ukuran tubuhnya mungil guys. Dilihat sekilas rasanya pasti kita mau menyentuhnya ya. Tapi ternyata spesies yang satu ini sangat berbahaya. Siput laut naga biru yang memiliki nama latin Glaucus atlanticus adalah bagian dari keluarga Nudibranchs, yaitu sekelompok moluska tubuh lunak yang lebih dikenal sebagai siput laut. Biasanya siput laut naga biru ditemukan di perairan beriklim sedang dan tropis. Habitatnya tersebar di pantai timur dan selatan Afrika Selatan, perairan Eropa, hingga pantai timur Australia. Siput laut naga biru biasanya menelan udara dan menahannya di perut untuk bisa mengapung di permukaan air. Makanya, tak heran jika siput laut naga biru juga terdampar di tepi pantai. Namun, siput yang satu ini sebaiknya jangan disentuh guys. Tubuhnya hanya berukuran 3 cm, tetapi bisa melawan predator yang dianggap mengancamnya dan memberikan sengatan. Warna tubuh siput laut naga biru sebenarnya memberikan keuntungan untuk mengapung di lautan tanpa khawatir adanya predator. Sisi biru tubuh siput laut naga biru serupa warna biru laut, sementara warna perak di bagian bawah menyatu dengan pantulan sinar matahari, membuat tak nampak di permukaan air yang cerah. Jika warna tubuhnya tak berhasil mengecoh predator, siput laut naga biru akan melakukan serangan selanjutnya, memberikan sengatan. Sengatan itu berasal dari mangsa yang dimakannya. Mangsa favorit dari siput laut naga biru ini adalah ubur-ubur blue bottle. Siput laut naga biru akan menyimpan sengatan itu dan ketika tersentuh langsung akan mengeluarkan sengatan menyakitkan yang bisa menyebabkan pembengkakan. Jadi kalau kalian melihat spesies satu ini, jangan pernah disentuh ya guys. Cukup kalian lihat aja. Nomor 4. Poodle moth atau ngengat Venezuela. Seekor makhluk misterius sejenis serangga ditemukan pada Januari tahun 2009. Makhluk ini memiliki sayap yang dapat terbang dengan tubuh mirip ngengat, namun memiliki bulu seperti anjing poodle dengan warna putih. Serangga ini kemudian disebut dengan nama poodle moth. Serangga ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Arthur Anker asal Bishkek, Kyrgyzstan. Ia menemukan poodle moth di wilayah Grand Sabana, Venezuela, lalu mengabadikan penemuannya itu lewat video dan sejumlah foto. Dr. Arthur kemudian memposting sejumlah foto-foto serangga ini dan menerima respon dari peneliti lain yang bingung dengan penemuannya. Sebab poodle moth memiliki kemiripan dengan ngengat muslin yang besar dan memiliki warna terang serta bulu yang lebat. Namun ngengat muslin hidup di wilayah Inggris dan mereka tidak mempercayai dapat terbang hingga ke Venezuela. Akhirnya para peneliti mencatat poodle moth sebagai ngengat spesies baru. 3. Udang mantis. Kalau kita lihat, mantis ini warnanya cantik banget ya guys. Mantis yang ini bukanlah sejenis belalang yang banyak kita jumpai di kebun-kebun, hutan-hutan, persawahan, ataupun halaman rumah kita.
Tetapi ini adalah udang mantis yang tinggal di dalam lautan. Disebut mantis karena bentuk dan sifatnya yang sangat mirip dengan belalang mantis atau lebih dikenal dengan belalang sembah. Udang mantis adalah krustasea laut yang merupakan anggota dari ordo Stomatopoda. Ukuran panjang tubuh mereka dapat mencapai 30 cm dengan pengecualian suatu spesiesmen sepanjang 38 cm yang tercatat. Udang yang satu ini pun mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan krustasea yang lainnya. Keistimewaannya yang paling menonjol terletak pada matanya. Seorang ahli biologi dari Bristol, Inggris, Dr. Nicholas Roberts, mengatakan bahwa mata udang itu jauh mengungguli apapun yang mampu diciptakan manusia hingga saat ini. Udang mantis dapat melihat cahaya yang terpolarisasi dan memprosesnya dengan cara yang tidak dapat dilakukan manusia. Gelombang cahaya yang terpolarisasi dapat merambat lurus dan berputar seperti spiral. Tidak seperti hewan-hewan lain, udang mantis ini tidak hanya melihat cahaya yang terpolarisasi dalam bentuk lurus maupun memutar, tetapi udang mantis bisa mengubah cahaya tersebut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Karena itu, udang ini memiliki penglihatan yang lebih baik, sehingga dikatakan juga udang mantis dapat melihat makhluk dari dimensi lain, karena kemampuan melihatnya yang unik. 2. Giant Isopod atau Isopoda raksasa. Betinomus giganteus merupakan nama latin dari kutu raksasa ini. Kutu raksasa menjadi salah satu dari spesies isopoda besar. Mereka diperkirakan tinggal di luas perairan yang dalam dan dingin di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Untuk kutu ini dapat mencapai 40 cm sebesar kucing dewasa dengan 7 pasang kaki. Kutu ini tinggal di dasar samudra di kedalaman 500 hingga 6000 meter di bawah permukaan air laut. Sisa-sisa makanan seperti tripang atau spons biasa menjadi santapan kutu laut raksasa ini. Mereka akan menggulung tubuhnya seperti bola jika menghadapi pemangsanya. Punggung kerasnya akan jadi pelindung tubuh si kutu raksasa ini. Namun, para ilmuwan dari Konsorsium Kelautan Universitas Louisiana atau LUMCON pernah melakukan penelitian dengan cara menaruh bangkai buaya di dasar laut Teluk Meksiko 2 km di bawah permukaan air. Dalam 24 jam, entah bagaimana, sekelompok isopoda raksasa ini mengendus bangkai buaya dan menyerbunya. Dan yang pertama, katak ungu India. Spesies katak baru yang unik ditemukan di wilayah pegunungan Ghat Barat nan terpencil di India. Katak ini memiliki kulit ungu bercahaya, lingkaran biru samar di sekeliling matanya, dan hidung seperti moncong babi. Para ilmuwan memberi nama amfibi ini katak ungu Bupati sebagai penghormatan kepada Dr. Subramaniam Bupati, ahli herpetologi yang termuka yang meninggal di Ghat Barat pada tahun 2014 lalu. Meski penampilan tampaknya aneh, namun tiap anatomi tubuh katak ungu ini merupakan hasil evolusi selama bertahun-tahun. Mata kecil, moncong panjang, dan kaki-kaki pendek yang dilengkapi dengan struktur seperti sekop yang memungkinkan mereka menghabiskan hampir seluruh waktu di bawah tanah. Faktanya, amfibi ini bahkan tidak keluar ke permukaan tanah untuk makan. Mereka menggunakan lidah panjang untuk menghisap semut dan rayap di bawah tanah. Katak ungu Bupati ini merupakan kerabat dekat katak ungu yang ditemukan di wilayah tersebut pada tahun 2003. Hingga saat ini, hanya 2 spesies inilah yang diketahui sebagai anggota dari famili itu. Temuan ini sangat spesial karena garis keturunan katak ini sangat kuno dan memiliki keanekaragaman yang sangat rendah. Ada satu hal yang bisa membujuk katak ungu keluar dari sarang bawah tanahnya, yaitu hujan. Saat musim hujan dimulai, katak jantan mulai mengeluarkan suara nyaring di balik pasir sungai di pegunungan. Para pejantan kemudian kawin dengan betina di sungai, tempat mereka meletakkan telur-telur. Setelah sehari atau 2 hari, telur-telur itu menetas menjadi berudu. Nah, itu dia guys, hewan-hewan unik yang ditemukan oleh para peneliti di dunia. Kalau menurut kalian, hewan mana yang menarik bagi kalian? Kalian komen di bawah ya guys. Dan thanks for watching. Dadah!